Nah, di sana kita tinggal mulai memasuki untuk bagaimana menstimulasi kecerdasan-kecerdasan itu. Misalnya dengan berbahasa. Nah, di sini kita udah mulai nih mengajak anak. Misalnya kalau di usia 2 tahun atau 3 tahun itu kan masih dibacakan gitu ya. Tapi kalau untuk usia yang udah 5 tahun yang udah mau dari TK ke SD gitu, biasanya anak-anak itu udah mulai kita bacakan atau dia baca dan dia ceritakan. Itu kan akan terstimulasi kecerdasan tentang komunikasinya gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya di usia 6 sampai 9 tahun tadi 2 sampai 5 terus 6 sampai 9 tahun itu udah mulai nggak nanggung sih sebenarnya, tapi udah mulai dia itu udah bisa mempresentasikan gitu kan, udah bisa bagaimana sih di lingkungan gitu kan, dia udah mulai ke lingkungan, terus udah gitu udah tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu di usia itu. Kemudian di usia 9 sampai 12 tahun baru di sana kita harus ini ya, karena ini di fase itu tuh fase di mana anak-anak itu nanggung. Disebut anak-anak dia nggak mau, mungkin usia kelas 4 sampai 6 tahun ya, moms ya. Ini anak saya juga kan ada tuh yang udah 11 tahun. Dia dibilang anak-anak nggak mau gitu. Jadi makanya untuk memfilter ide-idenya itu agak susah. Jadi bukan agak susah, tapi harus benar-benar yang pas buat si anak itu tuh apa gitu. Nah, jadi dengan memfilter ide-ide itu dengan disesuaikan dengan fase perkembangan anak, itu tuh akan pas gitu. Akan pas apa nih yang cocok buat dia gitu. Karena jangan sampai misalnya anak berapa tahun, misalnya berapa bulan udah dikasih mainannya apa atau stimulasinya apa, itu jangan sampai seperti itu, karena nantinya ya kasihan gitu ya, tidak sesuai dengan psikologi anaknya gitu. Nah, kemudian yang terakhir dari semua bukan terakhir nih, catatan nih dari setelah mengkondisikan tentang membacanya, mencari referensinya dan memfilter ide-idenya, barulah kita merencanakan bagaimana ya aktivitasnya gitu. Jadi menjadwalkan aktivitasnya. Nah, di sini saya insya Allah saya udah membagikan ke Miss Eka ya. Semoga nanti bisa dibagikan ke Moms and Dad di sini. Jadi di sini saya coba untuk mengumpulkan referensinya. Jadi kalau misalnya yang tadi kan harus mengumpulkan karena ini spesial nih untuk SD Citra Bangsa. Saya kumpulkan 55 aktivitas tanpa layar. Aktivitas. Halo. Sebentar, Miss. Ada udah panggil. Oke. Oke, sebentar ya. Masya Allah. Adek lihat tuh, ada siapa? Halo dulu. Oke, maaf ada iklan. Peserta baru itu Kak ya? Iya, itu namanya Syam, dia anak ketiga saya. Dia memang agak aktif dan heboh kalau apa-apa tuh. Masya Allah, pokoknya tadi saya perkenalan tuh belum ya, yang saya tuh anaknya berapa, saya anaknya 3 ya. Saya anaknya 3 dan itu semuanya berbeda-beda ya keunikannya. Kita lanjut ya. Mohon maaf nih, tadi ada iklan dulu. Oke, nah ini saya udah bagikan ini ke Miss Eka ya. Mungkin nanti bisa dibagikan ke Moms and Dads di sini tentang ide 55 ide aktivitas dan permainan tanpa layar. Kenapa saya bilang tanpa layar? Karena mungkin ini fenomena yang ada di masyarakat ya, bahwa mereka itu jadi banyak yang ngadu gitu ya, gimana ya ini kok anak saya PJJ tapi anak saya itu berprinsip nggak memberikan gadget, tapi kondisinya sekarang anak-anak harus bergadget karena PJJ ya.
gitu. Ini jadi dilema buat anak-anak. Nah, makanya saya bikin apa aja sih 55 ide aktivitas dan permainan tanpa layar. Di sini banyak sekali udah, dan kesemuanya ini tuh insya Allah udah saya praktekkan. Jadi seperti membuat dan bermain slime itu biasanya saya lakukan beberapa kali. Jadi ada dari poin 1 sampai 26 itu diusahakan kita membersamai anak-anak gitu, karena itu akan seru banget ya. Terjadi bonding di sini gitu kan. Jadi membuat dan bermain slime, kemudian dari slime juga kita bisa banyak cerita juga ya, dari dengan membuat slime itu kita ada ceritanya juga, terus kita ada persiapannya juga. Nah, itu bisa dijadikan bonding buat anak-anak kita. Dan ini akan sesaat mungkin ketika enggak PJJ kan ini akan jadi aktivitas yang seru untuk anak. Kemudian yang seru juga di sini itu membuat desain kartu ucapan gitu kan. Itu aneh ya buat anak-anak tuh, belum, maksudnya itu bisa jadi sesuatu yang baru gitu, bukan cuma bermain, tapi kita membuat kartu ucapan terus kita kirim ke sahabat pena. Nah, anak-anak saya itu kan homeschooling semua ya, jadi mereka berteman di komunitasnya, tapi kadang-kadang saya itu menyengaja mencari yang memang anak homeschooling tapi di luar kota gitu. Nah, itu tuh kita jadi suka saling bertukar surat. Ini jadi lucu juga ya, karena saya benar-benar seasli-aslinya itu tulisannya dia gitu ya. Kadang-kadang mereka juga saling bertukar hadiah gitu kan. Jadi selain padahal di suratnya itu isinya cuma halo gitu, cuma apa kabar, cuma menyapa-nyapa sedikit saja, tapi mereka kepengen dikirimkan gitu. Itu lucu banget karena ini jadi mengingatkan saya ke masa lalu ya. Oh iya ya, dulu saya pernah punya sahabat pena, kita saling bertukar surat. Terus kemudian ada juga kan kalau di poin 1 sampai 26 ini lebih ke motorik halusnya si anak gitu. Biasanya kalau untuk anak-anak yang kelas 4, kelas 6 ini tuh udah agak-agak sulit gitu, agak-agak males dengan poin-poin kayak main slime, main Play-Doh itu. Mereka tidak melakukan itu biasanya usia kelas 1 sampai kelas 3 itu masih lah. Tapi kalau misalnya untuk motorik kasar, ini juga mereka senang nih. Biasanya untuk usia kelas 4 ke atas itu suka ya, karena dia bermain ini halang rintang, berburu harta karun nih. Ada yang menarik di permainan berburu harta karun dengan pensil warna. Maksudnya gini, jadi saya mau cerita nih. Jadi kan saya punya misalnya kita punya banyak nih pensil warna. Jadi si pensil warna ini disimpan di tempat yang warnanya sama-sama hijau. Misalnya si gorden tuh hijau, simpan di tempat yang hijau gitu. Nah, itu tuh kan anak saya 3 ya. Jadi itu seru banget mereka itu pas waktu awal-awal pandemi, saking nggak keluar rumah terus mau ngapain lagi, terus kita bikin permainan-permainan kayak kita umpetin si pensil-pensilnya. Terus yang menemukan yang banyak itu bisa untuk selanjutnya gitu, untuk babak selanjutnya dia bisa yang menyembunyikan pensil-pensil warna itu di tempat-tempat yang warnanya sama gitu. Itu bisa seru banget, dan itu permainannya bukan cuma buat anak-anak, tapi kita orang tuanya juga bisa ikutan gitu. Kemudian ada yang bermain bersama-sama teman. Ini biasanya board game gitu ya. Biasanya mainan ini juga kalau misalnya sekarang kan lagi pandemi tapi udah mulai bisa ketemuan ya teman-teman, tapi masih teman-teman sekitar sini itu bisa tuh diajak, dan kita sediakan aja board game gitu, dan bermain imajinasi, ini bermain peran, kemudian membuat pertunjukan boneka. Mungkin di SD ini udah pernah ya udah pernah ada pertunjukan boneka mungkin di Serudi? Iya, sudah pernah Kak. Dongeng biasanya, sesi dongeng. Oke, dongeng ya, seru ya kalau kayak gitu. Nah, ini juga mungkin bisa berganti. Kalau saya dulu kayak dikocok itu ya. Oke, siapa nih yang dikocok pakai kertas? Pokoknya kita libatkan semuanya.
anak sama kita juga ya, si orang tua tuh ikutan dikocok. Jadi nggak ada yang nggak mau gitu. Pokoknya semuanya harus mau karena keluarnya nama dia gitu. Jadi saya juga sempat bingung mau cerita apa, tapi ya mau nggak mau, masa kan kita harus jadi contoh buat anak-anak kita ya. Jadi ya udahlah, kita ikut kita membuat bonekanya dari kertas terus kita karang ceritanya, itu seru banget. Kemudian kegiatan memasak. Nah, kegiatan memasak ini biasanya saya juga paling senang dengan kegiatan memasak. Karena dengan kegiatan memasak ini banyak pelajaran yang bisa mereka ketahui ya. Seperti misalnya si kakaknya bagian belanja bahan. Nah, di sana dia menulis. Jadi pertama dia belajar untuk mencatat. Kemudian ketika dia ke warung, dia belajar untuk berkomunikasi gitu kan. Terus di sana juga ada matematikanya, karena pas misalnya terigu berapa seperempat 250 gram, harganya berapa, itu udah matematika banget ya. Kemudian setelah itu proses menghitung untuk takaran resepnya sampai baking dan akhirnya menikmati bersama gitu. Di sana ada proses di mana menurut saya semua pelajaran ada gitu. Semua pelajaran ada, dan ini tuh kita selalu ada jadwalnya setiap pekan. Selalu ada, dan itu tuh memang jadi nagih gitu ya, si anak-anak tuh jadi nagih. Ayo Bunda, jadwal pekan ini kita mau apa, dan saya juga udah mulai mengajak mereka untuk berdiskusi gitu. Jadi ada rapat keluarga, apa nih yang akan kita buat gitu dalam sepekan ke depan, cookingnya tuh apa gitu. Karena sebetulnya kita udah ada jadwal-jadwalnya kan. Nah, kemudian di sini juga ada aktivitas lainnya seperti menulis jurnal. Kalau menulis jurnal ini sudah biasa ya kita lakukan untuk saya sendiri, suami, kemudian anak-anak itu juga ada menulis jurnal. Jadi setiap pagi kita ada menulis jurnal. Itu jurnal yang maksudnya itu tulisan yang kita ngapain kemarin dan apa yang akan kita rencanakan di hari ini gitu. Itu padahal cuma poin-pointer aja. Misalnya kemarin main bola gitu misalnya anak pertama saya. Terus hari ini mau merencanakan apa, ditulis pagi-paginya. Jadi itu akan jadi kebiasaan buat kita. Seperti itu. Selanjutnya bisa dibaca, dan insya Allah slide ini bukan slide ya, maksudnya poster ini akan dibagikan ya oleh sekolah. Nah, ini ada contoh. Nah, ini dia. Nah, ini saya bikin nih khusus untuk Citra Bangsa School, spesial printable. Jadi nanti selain aktivitas ada printable-nya. Kalau ini printable-nya udah saya isi, tapi nanti buat yang Citra Bangsa School ini akan ini ya kosongan. Jadi berupa kosongan ya. Jadi moms and dad bisa nulis. Mungkin sebetulnya insya Allah pasti udah punya di rumah, tapi mungkin ini panduan apa sih namanya, tambahan dari kita ya, tambahan printable, mungkin bisa jadi sesuatu yang bakalan menarik nih, ada gambarnya gitu ya. Kalau misalnya yang selama ini hanya tulisan misalnya gitu. Nah, di sini saya tulis dari mulai aktivitas pagi sampai malam hari gitu. Di sini misalnya ada membereskan tempat tidur, dari bangun tidur, kemudian di sini ada menulis jurnal juga nih. Mana ya? Oh nggak ditulis. Nah, tapi di sini kita sangat bisa menulis dari aktivitas yang tadi disimpan di sini. Insya Allah nanti akan dibagikan spesial nih buat sekolah ini printable-nya ya. Nah, kalau ini rutinitas harian, ini secara umumnya saya yang punya saya seperti ini. Jadi saya cetak dalam bentuk apa ya ini? Apakah banner ya? Enggak, ini jadi kita print. Jadi kita print 4-nya 2 ya. Gitu. Terus kita simpan nih di semacam board gitu. Terus kita tempel sebenarnya di dinding supaya mereka tahu. Ini terutama buat yang anak yang pertama. Jadi ini aktivitas kita tulis dari jam ke jam gitu.
Nah, kalaupun misalnya dia tidak melaksanakan itu, ya nggak jadi masalah, nggak ada punishment atau gimana ya. Cuma setidaknya ini sebagai pengingat dia gitu. Oh, ini poin-poinnya sebenarnya ini. Tapi kalau misalnya di luar itu ada tambahan, ya kita ada lagi checklist pekanan gitu. Jadi saya membuat ini rutinitas harian sama checklist. Checklist ini juga kita rancang. Jadi misalnya tahun ini kita mau ngapain, kita breakdown jadi bulanan, kemudian kita breakdown jadi pekanan, dan hariannya apa, kita susun itu semua gitu. Karena kami homeschooling, jadi ya otomatis kita harus menyusun itu secara detail gitu, supaya bisa kita mengikuti apa yang memang sedang jadi minatnya si anak, kita coba fasilitasi. Karena kita sebagai orang tua ya hanya bisa memfasilitasi anak-anak kita ya, gitu. Oke. Di sana ada yang mau bertanya? Mungkin saya kecepatan nggak, Miss Rudy? Enggak, Kak. Enggak ya? Slide-nya masih ada, Kak? Oh, masih banyak. Oh, masih banyak. Soalnya nanti kalau untuk bertanya, nanti kita ada sesi sendiri. Oh, ada sesinya. Oke. Sesi Q&A. Saya lanjut aja ya. Monggo, silakan, Kak. Kenapa harus berkreasi bersama? Jadi setelah, ini konteksnya karena kita kreatif itu tadi saya jelaskan secara umum, kemudian kita lebih spesifik, dan mungkin kita lebih spesifik lagi bagaimana kita bersama-sama membersamai anak-anak. Jadi kenapa sih harus berkreasi bersama gitu? Nah, ketika kita berkreasi bersama, kita di sana kita ada tanda bahwa kita peduli sama anak kita gitu. Oh iya ya, ada bunda yang selalu merhatiin saya gitu. Ada bunda yang memang menjadi contoh buat saya gitu ya. Terus di sana juga akan meningkatkan bonding buat anak-anak. Bondingnya tadi yang saya bilang, kalau memasak itu paling seru ya, paling seru karena kita akan bareng-bareng sama anak-anak lagi deket, terus kita juga cerita sama anak-anak dari proses memasak itu gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan bareng-bareng sama anak-anak, dan itu akan meningkatkan bonding kita bersama anak-anak. Kemudian akan meningkatkan kepercayaan anak terhadap orang tua. Jadi orang tua itu benar-benar anak itu akan ngerasa, oh iya ya, kalau misalnya aku tuh ayah aku atau bunda aku tuh luar biasa gitu dengan membersamai aku gitu ya. Kemudian dia juga akan ngerasa misalnya hal-hal sepele aja, misalnya bisa nggak ya guntingin misalnya, atau bisa nggak ya ini tolong tempel, padahal mungkin tingkat kesulitannya buat kita sangat mudah sekali, tapi kalau buat anak, ayah hebat gitu ya, bisa sulap gitu. Pokoknya hal-hal mengejutkan kadang-kadang ada di benak anak-anak yang kita tuh juga kadang-kadang terharu dengernya ya gitu. Dan kemudian kenapa kita harus berkreasi bersama? Karena kita akan meninggalkan memori yang baik dan indah untuk anak-anak. Nah, di sini saya senang banget quotes ini. Jadi kita kalau misalnya kita mau jadi kenangannya anak-anak di kemudian hari, berarti kita harus ada dengan anak-anak saat ini gitu. Nah, saya jadi ingat ya, maksudnya, oh ya, mungkin kita punya inner child gitu. Jadi mari kita bangun inner child anak-anak kita itu dengan sesuatu yang baik gitu, dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi nggak ada lagi yang namanya konsultasi ke psikolog gitu ya, gara-gara kita mempunyai, maksudnya kan pasti kita juga punya inner child yang jelek mungkin gitu ya, memori yang tidak baik. Nah, jangan sampai anak-anak kita yang saat ini bersama kita punya memori yang tidak baik bersama kita. Jadi kita bersamai dengan hal-hal yang menyenangkan, yang bisa membuat mereka itu, wah, ayah bunda ini tuh luar biasa gitu buat mereka. Oke, nah bagaimana sih kita memulainya? Ada 3 hal yang saya tulis. Pertama, meluruskan niat. Kemudian, tentukan tujuannya, goals-nya apa. Ketiga, siapkan mental. Nah, maksudnya apa ya? Nah, dari meluruskan niat nih. Bismillah, niatkan segala aktivitas kita itu adalah untuk mencari ridhonya Allah gitu. Jadi jangan sampai kita ya kita pokoknya kalau punya niat jangan sampai niat kita untuk siapa gitu, karena
pasti apa sih namanya, goals kita itu akan masuk surga bersama-sama ya, masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita. Berarti kita harus menanamkan ini juga gitu, bukan cuma buat kita, tapi kita bersama-sama, misalnya bersahabat keluarga. Kalau misalnya, yuk kita ini kalau misalnya untuk masuk surga, berarti kita harus beribadah kepada Allah gitu kan. Nah, ayo bantu kita breakdown tuh bagaimana ibadah-ibadahnya yang itu akan meluruskan niat kita gitu. Kemudian yang kedua, menemani anak dan menjalin ikatan fisik dan psikis gitu. Nah, di sini kita harus benar-benar jangan sampai misalnya badannya gitu di sini, tapi pikiran kita tuh kemana gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini juga pernah saya rasakan ya, ketika misalnya ada kerjaan ya kan pasti kita punya kerjaan ya, setiap maksudnya pasti punya kesibukan sendiri-sendiri. Dan kita tuh kadang-kadang mau lebih fokus ke, oh ya aku pengen bareng-bareng sama anak, tapi pikiran aku sebenarnya lagi ngurusin event A misalnya, atau event B gitu. Nah, sebenarnya ini bisa disiasati gitu ya, bisa disiasati. Misalnya kalau saya tuh biasanya kalau mungkin ayah Moms and Dad ini pernah dengar gerakan 18-21. Nah, jadi di saat-saat jam 18 sampai 21 di situ tuh benar-benar jam di mana saya nggak boleh kerja, nggak boleh lihat HP, dan sama-sama semuanya nggak ada yang menyentuh layar sama sekali, tapi kita benar-benar bareng-bareng gitu, misalnya bermain Uno bareng, berkisah bareng, terus misalnya bermain kartu bareng gitu ya, bercerita bareng-bareng. Nah, itu jadi di jam-jam itu tuh kita bisa optimalkan, kita bisa jadi kualitas si kebersamaan kita bisa dijaga di sana. Kemudian yang selanjutnya, tentukan tujuannya. Nah, tujuannya apa sih gitu? Beraktivitas kreatif dan menyenangkan. Jadi kita pengen anak-anak kita senang, dan bukan cuma anak-anak, tapi kita juga senang ya, kita juga happy gitu. Gimana? Jadi tujuannya itu di sana. Dan yang kedua, memperkaya pengalaman anak. Jadi yang terpenting itu anak itu mengalami. Jadi jangan sampai saya pernah ya dicurhatin sama moms gitu, mending aja dia, saya udah berusaha gitu, saya udah berusaha menyiapin buat anak, tapi ternyata pas lagi mau main anaknya nggak menghargai gitu. Jadi ada tuh yang kayak gitu. Nah, itu tuh tenang aja gitu, dunia belum berakhir. Karena iya betul, karena jangankan dia, saya pun sama mengalami hal yang sama. Jadi ketika misalnya anak lagi tidak mau seperti itu, ya udah slow aja gitu. Yang penting dia misalnya kita menyiapkannya itu mau percobaan gunung meletus misalnya, tapi ternyata anak itu hanya bermain bagian kecil dari percobaan itu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan mereka jadi pengalaman kan buat mereka, misalnya dia malahan senang mencampur warnanya, udah itu dibiarkan aja, nggak apa-apa. Yang penting kan ya itu tadi, kita mau jadi memorinya si anak yang baik, ya udah kita juga harus baik-baik tuh gitu ya si memorinya. Nah, terus kemudian ini menyiapkan mental, ini yang sangat penting sekali, karena pasti kita rempong, tapi kita juga harus berlelah-lelah. Jadi mendingan, kalau saya sih prinsipnya mendingan rempong sekarang daripada nanti pas usia anak udah SMP kita rempong karena anaknya itu misalnya tidak beradab atau misalnya tidak nurut sama kita. Nah, jadi kita mau rempong yang mana nih? Mending rempong sekarang atau mending rempong nanti gitu. Nah, saya sih lebih memilih rempong sekarang, dalam tanda kutip ya, maksudnya kita mau berlelah-lelah untuk kebahagiaan anak-anak saat ini. Karena ketika misalnya pemahaman anak-anak tentang tentang adab misalnya, atau tentang hal-hal yang baik itu kita tanamkan di usia dini, di usia SD, insya Allah nanti ke depannya udah jadi benteng buat mereka. Nah, di sini konteks menyiapkan mental itu ketika misalnya kita akan berkreasi,
kita harus mau berlelah-lelah, misalnya nanti jadi berantakan gitu ya, itu mah nggak apa-apa, santai aja. Nah, jadi kita memang harus menyiapkan dulu mentalnya itu benar-benar, oh ya siap, aku nggak apa-apa, misalnya saya nggak apa-apa kalau misalnya harus jadi berantakan rumah, karena ya untuk memfasilitasi si anak ini gitu ya. Asal kita juga harus tetap mengkomunikasikan ke anak gitu ya. Mengkomunikasikan, apalagi kalau usia 7+ nih, biasanya udah bisa nih, ayo nanti kalau udah selesai main dibereskan gitu kan. Jadi tetap yang namanya keteraturan itu harus tetap kita harus tetap keluarkan, harus tetap kita ungkapkan gitu kan. Gitu. Kemudian yang ketiga, tips dalam mempersiapkan aktivitas yang efektif. Nah, biasanya kalau saya siapkan alat dan bahan jauh-jauh hari. Nih, pas waktu awal-awal pandemi itu kan susah banget ya, tapi alhamdulillah karena saya menyiapkan sesuatu biasanya bulanan gitu ya, saya mau apa aja nih gitu. Jadi pas waktu pandemi itu buat saya itu biasa aja gitu, nggak ngaruh banget karena bahan-bahan buat crafting ada, bahan-bahan ide-idenya tuh udah ada gitu, udah direncanakan, jadi nggak begitu ngaruh. Palingan yang kayak misalnya harus keluar rumah yang seperti renang, pramuka gitu ya, buat anak-anak itu baru ngaruh. Tapi selebihnya itu karena udah mempersiapkan jauh-jauh hari, jadi semua tuh baik-baik saja. Jadi mungkin bisa nih moms and dads ini bisa sama-sama ya menyiapkan jauh-jauh hari kalau misalnya mau berkreasi, misalnya sebulan gitu atau sepekan gitu, atau misalnya beberapa hari sebelumnya. Terus lebih baik jika menyiapkan tempat khusus. Jadi kalau saya tuh punya lemari isinya itu udah ada sticknya, udah ada lem di sana, gunting di sana gitu. Biasanya udah ada. Jadi kalau misalnya nyari tuh ya udah ada di satu tempat gitu. Dan itu semua orang bisa. Jadi nggak harus misalnya, aduh saya mah gimana nggak ada lemarinya, kan bisa ada dus. Jadi lakukan dengan hal-hal yang memang bisa kita lakukan, yang sekemampuan kita dengan peralatan atau fasilitas yang ada di rumah. Kemudian kelompokkan jenis-jenis barang bekasnya. Misalnya kardus di sana, botol di sana, itu bisa lebih efektif ya. Nah, ini dia. Ini dia. Biasanya ini peralatan wajib yang harus ada ketika kita berkreasi ya. Ada tali, ada kuas, lem, air, spidol, kertas, pembolong, cutting mat, gitu selalu ada ya. Nah ini tuh biasanya wajib ada lah kalau saya itu. Jadi misalnya bahan-bahan yang lain kan bisa beli ketika butuh, tapi kalau ini tuh wajib ada. Jadi saya selalu ada dan menyiapkan ini semua. Itu. Kemudian, nah ketika saya berkreasi, saya punya 2 prinsip. Yang pertama keselamatan. Keselamatan di sini maksudnya, misalnya nih ketika kita kita mau memotong sesuatu dan itu melibatkan anak, jadi biasanya untuk fase 2 tahun ke bawah itu semua peralatan itu atau semua mainan masih kita yang masih kita yang eksekusi. Tapi udah mulai memasuki 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu kita udah mulai bagaimana cara kita untuk mengajak mereka untuk bareng-bareng. Jadi bagaimana mengajak mereka untuk menggunting bareng. Kemudian jika ada cutter, itu kan berbahaya ya. Jadi misalnya kita lagi ngater, ya berarti kita harus lihat si anaknya. Kasih tahu dulu gitu. Atau mau gunting, kasih tahu dulu cara yang benernya itu gimana. Jadi jangan sampai, saya pernah mendapati pas waktu lagi workshop offline dulu kan ada playdate di rumah tuh, ada playdate gitu kan sebelum pandemi. Itu tuh anaknya itu malahan dimarahin gara-gara apa sih namanya, kamu gimana sih ngegunting aja nggak bisa gitu. Terus saya tanya dulu, enggak, emang sebelumnya udah diajarin menggunting belum? Ya belum sih, tapi kan sekarang lagi belajar gitu. Jadi maksud saya itu ya ketika kita memberitahu mereka, si anak tahu apa ya. Jadi jika kita memberitahu mereka, pastikan kita tuh udah pernah mengajarkannya. Jadi jangan sampai kita nggak pernah ngajarin terus kita marah-marah gitu sama anak. Gitu. Kemudian yang kedua, tidak perlu sempurna.
karena pengalaman itu yang diutamakan. Nah, jadi ini tuh yang selalu saya tanamkan ke anak-anak ketika misalnya dia sedang menggambar atau dia sedang crafting, selesaikan. Walaupun kan anak-anak kadang-kadang ya jelek bunda gitu ya, nggak seperti contoh misalnya. Ya nggak apa-apa, kita selalu tanamkan ke anak. Yang penting kamu mengalami, kamu menyelesaikan apa yang kamu udah mulai, kamu selesaikan seperti itu. Dan ini juga tentunya gitu ya awal-awal juga penuh dengan drama. Tenang aja, kita sama-sama juga ya, maksudnya sebagai ibu, sebagai manusia juga sama, pasti drama-drama ketika bermain dengan anak itu pasti ada aja kegemasannya gitu. Kemudian, nah saya pernah membuat media-media yang ada di rumah. Ini dia. Nah, saya suka kelompokkan. Misalnya nih ketika saya ngajar, kalau ini semua saya bikin. Jadi anak-anak hanya bukan menikmati ya, hanya bermain ininya permainannya gitu. Jadi saya bikin semua. Jadi saya penjumlahan, gimana sih ini buat anak kedua saya kan udah kelas 1 nih sekarang, lagi belajar penjumlahan. Tapi gimana supaya dia itu senang gitu ya. Ya udah saya bikin nih papan penjumlahan. Terus gimana ya supaya dia senang atau dia ngerti gitu, saya bikin papan pengurangan. Terus sama perkalian ini biasanya saya pakai buat anak pertama waktu itu ya. Ini ada pembagian. Ini hal-hal yang sederhana dan logika itu kayak ini pembagian kan sebenarnya ya ini tinggal dibagi aja, 15 dibagi 5 kan. Ya udah kita ada punya hitung dulu, ada 15 terus dibagi ke 5 tempat. Ini anak-anak tuh sampai senang aja gitu ngalamin bermain ini ya, bermain. Jadi mereka bilang ini bermain bukan belajar gitu. Padahal sebenarnya saya lagi ngajarin dia gitu. Terus ada juga kemarin tuh, jadi kita kan ada komunitas literasi. Tapi di sana ada maksudnya usianya nggak cuma kelas 1 ya, tapi sampai kelas 3 tuh di satu kelompokan. Nah, anak saya yang baru masuk itu bilang, tadi belajar apa? Kata aku gitu kan. Belajar tentang, nggak tahu katanya. Terus aku lihat kan materinya, ternyata belajar kalimat. Nah, anak-anak itu kadang-kadang perlu pemahaman tentang, kan kalau di slide-nya itu, di situ ditulisnya kalimat adalah gitu ya. Terus kemudian subjek adalah, predikat adalah. Nah, kayaknya kalau untuk anak-anak di bawah, maksudnya masih awal-awal belajar itu susah gitu. Jadi saya coba meramu itu, terus saya coba kasih lihat, Dek, jadi saya kasih lihat gambar ada anak lagi bermain bola kan, dia tugasnya itu membuat kalimat, tapi dia nggak ngerti maksudnya subjek itu apa, predikat itu apa gitu. Terus saya bilang, Dek coba deh lihat gambar ini apa Dek? Oh itu, saya kasih nama, kakak kasih nama ya perempuannya gitu. Oh iya. Dia kasih nama tuh, Salma bermain bola. Kan itu udah jadi kalimat ya. Oh iya udah Kak, coba tulis. Pokoknya saya kasih kartu-kartu gitu ya, kartu-kartu. Nah ini apa Dek? Ya itu di kartunya itu ada ibu-ibu lagi masak. Ibu memasak kata dia gitu. Nah di situ kan jadi, oh dia sampai semangat sampai 15 dia menulis. Jadi dia kan udah bisa nulis ya. Dia menulis 15 kalimat. Terus aku bilang, Adek ada tugas 3 bikin kalimat. Iya, tapi Adek nggak tahu itu kalimat itu apa. Itu yang ditulis sama Adek itu adalah kalimat gitu. Jadi, nah sebenarnya kan hal-hal seperti itu tuh seperti yang itu ternyata bisa gitu dilakukan dengan cara fun. Jadi mereka seperti tidak sedang mengerjakan tugas karena dia hanya melihat gambar kemudian menulis apa aktivitas yang ada di gambar itu, padahal itu sedang mengerjakan tugasnya gitu. Tugasnya itu adalah membuat kalimat. Jadi anak mungkin di awal-awal ya, mungkin di sini kan ada ibu guru ya, mohon koreksi bila saya salah gitu. Tapi ketika saya menerapkan itu ke anak saya itu sangat bekerja sekali gitu, bahkan dia semangat ketika menulisnya itu. Kemudian ini mengenal angka juga sama aksara. Nah, karena anak-anak itu kan konkret ya, jadi
ini seperti penjumlahan dengan balok juga memang harus konkret gitu kan. Kalau mengenal angka itu kan emang harus komprehensif gitu ya, dari mulai simbolnya, mulai jumlahnya gitu kan, mereka harus tahu. Jadi saya coba dengan hal-hal yang konkret gitu buat mereka. Dan ini apa sih namanya, mengenalkan tentang bayangan-bayangan dari apa. Nah di sini juga si anak jadi oh ya ini apel. Kalau misalnya anak yang baru mau belajar baca, ini sangat gampang. Misalnya dia tahu huruf, tapi dia nggak tahu kalau misalnya menyatukannya itu gimana. Jadi oh coba deh, ini apel, tulisannya hurufnya apa aja ya? Ketika ditanya itu dia bisa A, P, E, L, tapi dia nggak bisa dibaca gitu. Gitu. Ini menarik banget dan seru banget. Ini juga bermain silsilah keluarga. Mereka di sini belajar tentang motorik halusnya juga. Tuh, ini bentuk dan warna. Dan ini dibuat dari barang bekas ya semuanya. Ini mata uang rupiah. Kalau ini uang mainan ya, bukan uang asli, uang mainan. Terus ini bermain bentuk juga, tapi dengan metode yang berbeda, dengan stick ya. Di sini juga jadi menyatukan warna-warna juga. Nah ini percobaan. Biasanya percobaan ini yang paling digemari sama anak-anak. Kalau saya biasanya percobaan itu setiap hari Jumat. Nah, mereka selalu nagih percobaan apa lagi nih Bunda gitu ya. Dan serunya karena kan anak saya 3, dia udah umurnya beda-beda kan. Ada yang 5, 6 mau 7, kemudian 11. Tapi outputnya biasanya saya bareng-bareng sih. Misalnya gunung meletus gitu ya. Oke, bareng-bareng aja percobaannya bareng-bareng. Tapi nanti outputnya beda. Misalnya kalau Sinai karena udah 11 tahun, dia udah saya suruh bikin tulisan tentang apa aja nih bagian-bagian dari gunung. Terus kalau Salma, dia karena sedang melancarkan menulisnya, dia suruh menulis apa yang tadi dia alami. Kalau misalnya anak yang paling kecil, dia masih senang warna dicampur-campur, ya masih senang, pokoknya masih main lah kalau prasekolah itu. Gitu. Kemudian ini ada squishy. Dulu tuh lagi musim-musimnya squishy tuh yang pas zamannya Ria Ricis itu kalau nggak salah ya. Iya. Kan itu tuh jadi mahal gitu ya. Gemes juga tuh, kok mahal ya gitu. Terus saya coba percobaan bikin squishy itu yang ada semangka ini ternyata gampang sekali gitu ya. Terus anak-anak juga seneng gitu ya, main chat gitu. Ya terus mereka jadi berpengalaman, bereksperimen, membuat sesuatu karya gitu, mereka senang banget di situ. Ini juga bermain tie-dye, jadi warna-warna seperti ini mereka suka. Terus nah ini percobaan ya, kayaknya paling banyak percobaan. Percobaan di sini ada Sinai, Mas Sinai memasak nih. Nah Mas Sinai itu ya sebagai informasi ketika usianya 9 tahun udah saya magangkan dia. 9 menuju 10 waktu itu saya tinggal sekitar sebulan, saya tinggal di Malang pokoknya. Jadi saya tinggalkan Sinai di Malang bareng budenya. Kemudian dia magang di tempat roti gitu. Ya sebenarnya magangnya enteng banget. Cuma bantu-bantu aja, bantu-bantu misalnya ngeplastikin. Tapi setidaknya dia ada pengalaman mereka bekerja, tapi bukan bekerja gimana ya, cuma benar-benar yang sederhana bahwa ada ya profesi membuat kue gitu kan. Terus dia berpengalaman membantu proses itu. Nah itu seperti itu. Itu menarik juga. Dan kadang-kadang kita juga ada home visit, maksudnya stay di jadi kita sesama komunitas itu kadang-kadang aku nitip ya teman anak aku di situ seminggu gitu, kita ada kadang-kadang gitu. Jadi mereka biar merasakan homeschoolingnya di keluarga ini itu gimana sih, karena setiap anak HS itu kan emang ini ya beda-beda gitu, seperti itu. Kemudian ini saya juga untuk motoriknya saya bikin aja dari benda-benda yang ada di rumah, saya bikin gitu ya. Kalau ini yang botol merah sama biru itu
belajar anak untuk mendengarannya. Oh ini apa nih isinya? Gitu. Ini pasir, ini beras, itu kan beda bunyinya. Itu, ini juga ketika anak menggunting nih. Kalau misalnya moms and dad biasanya, mungkin kan selain mungkin ada yang punya anak di bawah ini ya, selain di sekolah di sini misalnya yang prasekolah, ada di Familia Creativa itu printable untuk menggunting gitu. Nah itu bisa di print, bisa dipraktekkan di rumah. Nah ini craftingnya. Nah gitulah itu beberapa contoh media yang pernah dibuat di rumah. Dan untuk moms and dad, ayo kita mulai berkreasi bersama di rumah. Dan jika memang kesulitan, kita tuh punya komunitas online namanya Gagas Karya. Ini udah ada kayak lesson plan-nya. Jadi kita tinggal, kan biasanya kalau bareng-bareng berkomunitas ngerjain apa itu seru ya. Dan itu tidak terikat. Jadi tinggal di posting aja, di posting, di tag gitu. Dan rata-rata sih dari testimoninya mereka jadi semangat untuk melakukan karya bersama anak. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Salam kreatif sepanjang masa. Oke, luar biasa sekali Kak Devi. Ayo kita mulai tadi katanya. Dan sekarang kita akan juga mulai ya, moms and dad, untuk masuk ke sesi berikutnya di mana kita akan mengikuti yaitu mini workshop. Oke. Kak Devi silahkan dibantu Kak. Dan untuk moms and dad juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya, bahan-bahannya tadi yang sudah di list, yang sudah Mr. Rudy tadi informasikan, mohon untuk disiapkan karena kita akan mini workshop bersama dengan Kak Devi. Aku juga udah siapin nih Kak. Ada apa tadi? Pewarna, scissor, apa lagi? Oh ini kertas warna. Silakan Kak Devi. Oke, kita mau bikin. Coba ya, saya ini dulu. Ada 2 kamera nih. Mana ya? Oh ini. Oke, kita akan bikin nih kartu ajaib. Tada! Tapi kalau digeser, dia nggak berwarna ya. Nah, sekarang kita mau bikin ini nih, moms and dad ya. Jadi kita mau bikin, saya sih bilangnya ini kartu sulap. Kartu sulap. Oke, saya fokuskan dulu ke ini ya, ke craftingnya. Nah, bahan yang kita siapkan pertama ada kertas nih, kertas buffalo atau misalnya kertas kertas Concord boleh, warna putih atau warna apapun boleh. Yang pertama ini kan A5 ya, A4 kan. Bunda-bunda udah siap, moms and dad udah siap nih semuanya? Sudah ya? Siap moms and dad? Oke. Pegang kertas semua? Oke, Ya, sudah Kak Devi. Oke, nah sekarang kita lipat jadi 2. Jadi A5 ya. Kalau bagi 2 itu jadi A5. Oke. Nah, kan udah ada 2 ini ya. Udah ada 2 bagian. Kemudian kita potong. Potongnya boleh pakai gunting atau misalnya pakai cutter. Kalau saya ini pakai cutter ya, tapi nggak masalah. Kita potong 2 bagian. Nah, kita fokuskan yang ini ya. Kita fokuskan yang ini. Biasa kan kalau misalnya kita lipat itu begini ya. Tapi kita sisakan sekitar 2 cm. Nah, jadi lipatnya nih gini. Gimana ya ngebedainnya? Jadi kita lipat tapi sisakan 2 cm untuk ada kayak lidahnya gitu. Nah, jadi gini. Nah, jadi kan ada lidahnya ya.
Jadi ini bisa dilipat. Kayaknya saya harus mau membedakan warna ya. Nah, misalnya. Nah, kelihatan nggak, Moms? Kelihatan. Nah, jadi ini kita melipat, tapi ada lidahnya sekitar 2 cm untuk bisa jadi penutup gitu. Nah, oke, nah betul. Udah ya. Nah, setelah itu yang bagian sini, yang bagian apa ya namanya? Yang nggak ada lidahnya, kita ukur, kita bikin jendela. Ukur dari ini sini udah ada ya. Diukur dari sisain 2 cm pokoknya lidahnya itu. Ini juga 2 cm. Jadi kayak membentuk jendela. Jadi ke dalam 2 cm. Dibikin seperti figura ya Kak ya? Ya betul, dibikin figura. Nah, kita bikin ini seperti figura. Nah ini nanti apa namanya, bentuk segi 4 ya, apa namanya ini, persegi panjang. Nah persegi panjang ini kita potong, kita potong jadi kayak jendela. Potong boleh pakai cutter atau pakai gunting. Kayaknya asik ya bunda-bundanya. Moms and Duh, maaf nih, suka terbiasa dengan bunda-bunda. Nah, jadinya kalau misalnya si jendelanya sudah dipotong, perseginya jadinya seperti ini. Ada yang sudah? Belum. Kalau misalnya ada anak-anaknya mau ikut main, boleh. Nah, pokoknya sampai betul udah sampai sepertinya ya. Oke, sekarang ya betul. Sip. Sekarang kita ambil potongan kertas yang tadi, yang apa? Segi apa? A5 yang tadi. Kemudian kita potong sekitar lebarnya 9 cm. Nah, ya. Kalau panjangnya ya nggak apa-apa seukuran A5-nya aja. Tapi kalau lebarnya sekitar 9 cm. Terus kita potong juga. Kemudian ini apa namanya, dipakaikan lem atau double tip. Yang bagian bawahnya kita simpan di figuranya bagian dalam.
Jadinya bisa kebuka gini ya. Oh iya, iya. Jadi ini kayak semodel layernya gitu di dalamnya. Seperti ini. Sudah cukup jelas? Jadi kita potong lagi, yang tadi udah ini ada jendelanya, kita potong kertas yang sisa A5 tadi, kemudian panjangnya itu dibiarkan aja sepanjang potongan tadi, cuma lebarnya kita pendekin jadi 9 cm, sekitar 9 cm. Jadinya seperti ini ya. Gimana Mam Sender, sudah selesai belum untuk sesi yang ini? Kita tunggu dulu ya Kak Devi ya. Siap. Oke. Santai aja Mam Sender. Ini dia. Aku udah jadi nih Kak. Yang layarnya udah jadi juga? Udah. Oke, iya betul. Oke. Sudah atau ada yang masih kebingungan tentang structure tadi? Bisa ke chat room, nanti bisa sebelum kita menuju ke step selanjutnya. Oke, sepertinya udah ya, udah saya lihat deh satu-satu. Kalau misalnya ada yang kesulitan, boleh chat. Bagi yang sudah, Mam Sender mohon untuk ditunjukkan ke screen biar nanti bisa dilihat sama Kak Devi yang sudah jadi. Oh iya. Sudah. Sip, udah. Sip, lanjut Kak. Oh lanjut ya. Nah sekarang kita ambil tadi kan masih ada sisa kertas. Nah sisa kertas itu sama dipotong lebarnya 9 cm. Sama seperti layar pertama ya Kak ya? Ya, dan kita di kertas yang ini, kita mulai gambar. Kita gambar apapun. Kalau saya mau bikin, ada spidol nggak? Oke, saya mau bikin bunga ya. Nah, kita bikin bunga. Oke. Gambarnya boleh bebas apapun. Kalau saya mau bikin bunga. Karena ini banyaknya moms, jadi saya bikin bunga aja. Kalau anak-anak biasanya binatang ya yang suka. Kalau saya bunga aja deh, ini yang gampang. Terus kita warnain. Nah. Kalau untuk sesi gambar sama mewarna ini kayaknya bakal ngabisin waktu ya Kak ya, karena asik ya Kak. Iya betul. Dan ini juga ya buat para moms itu bisa jadi apa ya kayak healing. Healing stress. Healing stress. Healing stress setelah 1 minggu sibuk sama kerjaan, gambar-gambar ini jadi solusi biar refresh lagi. Karena pada dasarnya semua kita suka menggambar. Oh gitu, suka gambar ya. Iya pasti itu, walaupun cuma coretan-coretan, pada dasarnya pasti suka. Kita warnain. Warnanya bebas ya. Mau apa aja, terus gambarnya juga bebas, mau gambar binatang boleh. Tuh. Kalau di sana ada guru seninya ya? Ada guru SKB kesenian. Oh, ada drawing juga. Di sini sekarang sedang ikut? Kayaknya nggak join, belum join. Belum join. Sepertinya untuk hari ini beberapa homeroom saja di kelas. Iya betul ya.
apa sih namanya yang permainan ini juga yang bikin kartu ajaib ini tuh awal-awal kan saya nggak ngajak anak-anak ya untuk bikin. Jadi benar-benar saya bikin dulu sendiri tuh sebelumnya. Mereka tuh yang wah, Bunda bisa sulap gitu. Mereka senang banget. Ini berarti juga Kak pada waktu kita sebelum kasih ini ke anak kita juga try and error gitu Kak ya? Iya, jadi saya perlu itu, juga try and error ya. Jadi percobaan-percobaan saya itu pasti sebelumnya saya bikin dulu sendiri mixer gitu. Terus mungkin sampai 3-4 kali sama percobaan juga. Jadi nggak semuanya itu berjalan langsung jadi gitu. Iya, nggak langsung live on the spot ya. Takut gagal juga di depan anak ya, Kak ya. Iya. Jadi kita latihan dulu. Kayak kemarin saya bikin ini juga saya bikin beberapa kali. Nih bikin apa ya namanya smile ya. Iya, siput. Iya ini siput. Tigeri. Sederhana sekali bikinnya. Tapi ya itu kalau misalnya kita udah mau ngajarin anak, pokoknya kita ya sama lah ya kayak mungkin kayak guru-guru di sana juga pasti belajar 1 hari sebelumnya minimal. Iya, persiapan dulu. Iya betul. Asik nih kalau gambar ini. Warnanya bebas ya. Super bebas, mangga. Gimana Mams Dad di rumah gambar apa sekarang? Ada gambar bunga juga, ada gambar animal, hewan ataupun yang lainnya sesuai dengan kreativitas. Yang penting nanti bisa disukai sama anak. Biasanya lebih ukuran waktu kita melakukan kegiatan ini, kesukaan anak juga dipertimbangkan nggak Kak? Biasanya sih saya kalau untuk mengalami pertama kali itu ya kita kasih aja. Tapi kan lama-kelamaan mereka jadi minta ya misalnya pengen percobaan misalnya atau misalnya craftingnya dari apa gitu mereka misalnya dari kardus ya udah jadi kita ikutin. Tapi kalau misalnya ada yang baru biasanya saya coba untuk perkenalkan aja. Masalah dia suka nggak suka ya udah urusan nanti. Tapi itu ada juga sama kejadian yang misalnya kan ada yang curhat saya udah nyiapin tapi ternyata anak saya nggak suka gitu ya. Itu saya juga ngalamin pernah. Saya nyiapin malam-malam gitu ya. Taunya anak saya nggak suka. Itu ya hal yang wajar dan nggak masalah. Benar. Dan mungkin juga kalau sebelum kita kasih mereka program kreativitas juga mungkin kita kasih perlu ya Kak ya berapa peraturan misal nanti Mama kasih ini kamu jangan intrusi dulu atau seperti apa juga penting sekali biar anak-anak juga kenal dulu peraturan di rumah. Iya bisa. Kalau untuk anak SD itu udah bisa dipakai, udah bisa diterapkan ya. Tapi kalau untuk prasekolah, tapi kan ini karena SD ya, jadi udah bisa diterapkan aturan-aturan yang terpenting itu menyenangkan. Nih, saya udah selesai ya menggambar, mewarnai. Yang sudah selesai gambar, Mams and Dad, mau ditunjukkan dulu gambarnya. Mister Dwi pengen lihat. Saya nggak jago gambar ya, Mister Dwi. Oh iya. Yang jago gambar itu suami saya sebenarnya. Oh, jadi semua karya-karya Familia Creativa itu yang gambar suami. Jadi ya saya sedikit-sedikit saja lah misalnya. Oke, kalau udah sesi menggambarnya, kita mulai sesi terakhir kita menempelkan mika ya, plastik mikanya.
tadi saya lupa ya, harusnya disisain sekitar 1 senti dari atas. Mana ya? Kita potong